Faisal Basri kan kemarin bilang pas Sri Mulyani menteri yang paling siap mundur dari kabinet itu Nggak tahu saya nggak tahu, nggak pernah bicara gitu dengan Bu Sri Mulyani. Terkait isu Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki mundur itu bagaimana? Oh, jangan suka bikin isu. Kan Katanya kita ada yang konfirmasi, Pak Pak. agar mundur, Pak. Jangan suka bikin isu. Katanya kita konfirmasi, Ya, 14 Februari pemilu aja kita lihat nanti yang damai. Ya, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antar keluarga atau saudara. Kan kita sudah berapa kali ya? Sudah 20 tahun, hampir 25 tahun kan? Seperti ini biasa-biasa aja. Saya keliling daerah kemana-mana, rakyat itu guyup, akur ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih ada Pak Muldoko dan juga Pak Anang Sujoko bergabung pagi hari ini. Pak Anang Sujoko terlebih dahulu. Pak Anang, tadi kita sudah dengar Pak Muldoko membantah, kemudian sudah ada jajaran menteri-menteri yang kita simak tadi pernyataannya juga ikut membantah. Pertanyaannya dari bantahan-bantahan ini, apakah kita harus mengamini saja kalau memang tidak terjadi apa-apa sebenarnya? Atau masih ada alasan-alasan yang perlu dicurigai, Pak Anang? Ya, begini. Jadi ada, kalau kita bicara pada tadi yang kembali pada isu intention to leave, misalkan ada niat untuk mengundurkan diri, itu memang ada sebuah peristiwa yang bisa terbuka, atau intention to leave itu kemudian bisa tersembunyi. Nah, ketika intention to leave itu yang sifatnya sangat terbuka, itu ada kecenderungan bahwa konflik itu sudah sangat luar biasa keras, kencang, posisi itu tinggi. Tetapi ketika intention to leave itu kemudian masih belum terbuka, maka ini bisa berkata ada 2 poin, yaitu wait and see, ada kemungkinan terjadi ada kompromi. Nah, ketika kompromi terjadi, maka intention to leave itu kemudian cenderung untuk turun pada posisi itu. Nah, ketika kita bicara pada tadi yang misalkan disampaikan oleh Bapak Muldoko bahwa tidak ada apa-apa, kemudian ada bantahan dari menteri tidak apa-apa. Nah, itulah yang dikatakan dengan komunikasi publik. Jadi komunikasi publik itu bisa ditujukan dalam rangka untuk memastikan kondisi yang sebenarnya itu tercapai dengan masuk akal oleh ke publik, atau bisa jadi adalah kemudian melakukan sebuah upaya-upaya menetralisir kondisi yang ada biar tidak kemudian berpuncak pada sebuah konflik yang terbuka. Nah, tugas dari kepresidenan, kepala staf kepresidenan memang harus memastikan bagaimana kondisi di dalam itu tidak mudah kemudian dibaca oleh publik. Apapun yang kondisi terjadi, misalkan negatif atau positif, ya bagaimana kemudian memastikan itu positif di publik. Tetapi pada saat yang bersamaan kemungkinan itu akan ada upaya untuk memastikan positif di dalam. Nah, ketika ada kondisi real, misalkan, saya bicara misalkan, ketika kondisi real di dalam itu misalkan sedang dalam tanda kutip negatif, maka kemungkinan besar ketika itu sudah mulai keluar, maka di sana ada sebuah saluran yang tidak terjadi dengan bagus. Artinya saluran komunikasi antara menteri dengan menteri, antara menteri dengan presiden ada kemungkinan tidak berjalan dengan bagus, sehingga ada antar menteri sendiri kemudian bisa melakukan sebuah komunikasi yang sifatnya informal. Nah, komunikasi informal dalam sebuah organisasi ini justru kemudian akan menghasilkan sebuah komunikasi yang sangat efektif, bahkan ketika itu ada pembiaran, maka yang terjadi adalah sebuah isu negatif itu akan muncul keluar. Nah, ini yang saya kemungkinan, saya mengatakan ini kemungkinan, kemudian prediksi adalah ada beberapa hal komunikasi informal antar menteri yang itu kemudian sempat keluar. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi saya katakan dengan API, kalau API itu tidak harus berangkat dari pemerintah. API itu bisa jadi adalah berangkat dari luar, dari eksternal, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu bisa masuk kepada sebuah pressure komunikasi organisasi atau komunikasi politik di luar. Baik, Pak Anang. Pressure dari publik itu yang kemudian melakukan sebuah dalam tanda kutip analisis
terhadap tanda-tanda, dan tanda-tanda itu kemudian dikombinasikan hingga menjadikan informasi. Nah, informasi ini seharusnya pasti, tapi kemudian bisa diasumsikan secara personal menjadi sebuah isu. Semacam Pak itu. Anang, kita akan tanyakan ke Pak Muldoko. Pak Muldoko, pada saat Anda dilemparkan, ada prediksi Pak Muldoko dari Pak Anang yang mengatakan bisa jadi karena memang tugasnya untuk memastikan supaya semuanya terlihat tetap aman saja. Muldoko akan menyampaikan sesuatu yang netral kalau di dalam baik-baik saja. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan ini Pak Muldoko? Terima kasih kepada analisanya Prof tadi. Tapi begini ya, kita berpikir urut dulu ya. Pertanyaan yang pertama, ada nggak konflik di kabinet? Oh nggak ada tuh, biasa-biasa aja berjalan baik. Yang kedua, ada nggak penurunan kinerja oleh menteri yang berkaitan? Nggak ada. Adakah demotivasi? Tidak ada. Tetapi kenapa dimunculkan isu itu? Oke. Saya mantan Panglima ya, langsung tangkap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang solid ini, untuk merongrong dan seterusnya. Seolah-olah dimuncul publik akhirnya berpendapat. Padahal itu buatan semua itu. Jadi makanya saya sih terang-terang aja nggak ada apa. Oke, Pak Muldoko, ada lagi satu pertanyaannya Pak Muldoko, adakah intervensi dari pihak lain yang disebut sebagai API ini, jadi ada pihak eksternal yang intervensi, mungkin ukurannya besar, skalanya besar, bisa jadi partai politik, ada tidak Pak Muldoko? Siapa yang bisa mengintervensi menteri? Nggak ada yang bisa, otoritasnya kuat, apalagi diberi tugas oleh Presiden sangat clear dalam menjalankan kegiatannya, nggak ada yang bisa mengintervensi menteri. Semua memiliki otoritas dan independensi yang sangat tinggi. Itu. Jadi boleh aja mengandai-andai di luar, tapi saya ingin menegaskan kita baik-baik saja dan solid karena kita memiliki arah dari Pak Presiden Jokowi. Kita semuanya para menteri, waktu kita sempit, tapi kita target pembangunan kita masih ada dan itu harus dikejar. Itu tegas dalam sidang kabinet terakhir kemarin oleh Pak Presiden. Gitu. Oke Pak Muldoko. Pak Anang, semua pernyataan Anda disangkal oleh Pak Muldoko, termasuk intervensi mungkin menjelang pemilu, ada yang berasumsi, bisa jadi ada intervensi. Mengapa Anda bisa mengatakan intervensi ini salah satu pihak eksternal? Ya, artinya sebetulnya yang lebih tahu adalah dari pihak internal. Kalau saya itu kan berbicara pada beberapa hasil riset ya. Jadi kalau fenomena isu muncul, kenapa isu muncul? Ya dalam beberapa riset semacam itu. Artinya tidak ada single faktor yang memunculkan sebuah isu. Single faktor munculnya isu itu banyak faktor. Ya, kalau tadi saya sebutkan bisa jadi faktor itu tidak berangkat dari internal. Jadi faktor itu juga bisa berangkat dari eksternal. Nah, kalau internal yang tadi saya katakan bahwa bisa jadi karena ada sebuah saluran komunikasi yang tidak sesuai ekspektasi, maka ada sebuah jalur atau semacam jaringan komunikasi informal. Misalkan itu terbentuknya, semacam itu ada. Bahwa menteri juga seorang makhluk sosial, maka bisa jadi kemudian ada kata-kata yang kemungkinan tidak terkontrol atau tidak secara sengaja kemudian masuk di jaringannya. Nah, ini yang kemudian bisa ke sana, artinya bisa keluar, menjadikan sebuah pemicu isu. Nah, itu satu, tapi kan faktornya bukan hanya satu. Jadi faktor yang kedua, maaf, kalau tadi misalkan yang melontarkan Pak Faisal Basri, bisa jadi Pak Faisal Basri ini adalah hasil analisis personal dari background keilmuannya. Jadi bisa jadi Pak Faisal Basri dengan analisis personalnya kemudian dalam tanda kutip kemudian bisa memunculkan informasi atau isu semacam itu. Nah tentu saja ini tidak cukup dengan dua, bisa jadi ada tiga. Faktor ketiga itu bisa jadi adalah external pressure. Nah external pressure itu bisa dari publik, bisa dari organisasi-organisasi lain. Nah organisasi-organisasi lain itu apa saja? Ya tentu saja
saya tidak mau paham hal ini. Oke, Ini oke. perlu ada sebuah riset, penelitian, bertanya. Dan Oke. forum-forum semacam ini tentu saya tidak akan Baik. bisa mengatakan organisasi Jadi, ini karena saya tidak Pak ikutan. Anang, ada banyak faktornya ya kalau menurut analisa Anda. Pak Muldoko, di tengah isu yang menerpa, tidak masalah, Anda sudah menjawabnya pagi hari ini Pak Muldoko, tapi bagaimana KSP Kabinet ini bisa menjaga netralitas nanti 1 bulan lagi kita akan pemilu, Pak Muldoko? Ya, clear kok semuanya tahu batasannya, ya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang netral, mana yang tidak netral, semua tahu batasannya, tahu regulasinya, tahu penekanan dari Bapak Presiden harus berposisi seperti apa. Jadi menurut saya nggak usah kita khawatirkan tentang netralitas itu. Kemarin saya sudah sampaikan, janganlah persoalan netralitas itu selalu dorong-dorong ke TNI Polri. Orang udah berusaha netral kok masih dipojok-pojokin tentang netralitas. Itu mengganggu. Saya sekali lagi mantan Panglima TNI ikut terlibat dalam urusan itu. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penyadaran dan pemahaman bagaimana TNI berposisi. Jadi jangan lagi diganggu lah seperti itu. Nah tadi saya setuju dengan Prof. Munculnya isu itu ada faktor, persis ada faktor. Faktor apa? Ya faktor kejengkelan. Mungkin yang ngomong itu jengkel kali. Karena Pak Presiden dalam posisi sampai saat ini apresiasi sangat tinggi dari masyarakat. Mungkin kira-kira seperti itulah. Ringan-ringan aja. Baik. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya kutip berarti semua menteri tahu batasan dan regulasinya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, semuanya akan netral karena nanti jelang pemilu 2024 ini kita akan tunggu bersama-sama. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Terima kasih juga Pak Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.